Halo semuanya, perkenalkan saya Angga Herlangga dari kelas B2 Angkatan 2020 Stanford University. Ya, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang isu lingkungan nasional dan isu lingkungan global. Apa itu isu lingkungan nasional? Isu lingkungan nasional yaitu permasalahan lingkungan yang berdampak dalam skala nasional. Contohnya deforestasi, pencemaran minyak lepas pantai, dan pencemaran limbah industri. Deforestasi atau penggundulan hutan, kegiatan illegal logging ini juga berdampak pada penurunan sumber daya alam dari hasil hutan, terancamnya keanekaragaman flora dan fauna maupun konservasi air. Pencemaran limbah industri. Pencemaran terjadi akibat pengolahan limbah industri yang tidak baik dan benar. Dampak dari pencemaran limbah industri ini bisa berskala nasional. Karena apa? Karena pencemaran bisa terjadi di badan perairan atau udara, sehingga dampaknya tidak hanya satu daerah tapi dirasakan oleh daerah lain. Dampak dari pencemarannya adalah gangguan kesehatan, penurunan kualitas lingkungan, dan dapat menurunkan produktivitas. Selanjutnya, pencemaran minyak lepas pantai diakibatkan oleh sistem penampungan yang bocor atau kapal tenggelam yang menyebabkan lepasnya minyak ke perairan laut yang mengakibatkan dampak pada ekosistem perairan laut. Selanjutnya, apa itu isu lingkungan global? Ya, isu lingkungan global yaitu permasalahan lingkungan yang mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi dunia. Contohnya, pemanasan global atau global warming. Pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca. Berikut contohnya, bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca. Sinar matahari, radiasi matahari yang harusnya dipantulkan kembali, namun ini diserap oleh bumi, diserap oleh atmosfer lalu dipecah ke segala arah. Dampak dari pemanasan global mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi lingkungan biogeofisik seperti pelelehan es di kutub utara, punahnya flora dan fauna, kenaikan permukaan air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan banjir, perubahan iklim, imigrasi fauna dan hama penyakit. Ya, ini contoh-contohnya seperti ini. Baik, selanjutnya penipisan lapisan ozon. Dengan berkurangnya lapisan ozon dalam stratosfer dan terbentuknya lubang ozon atau yang bisa kita sebut dengan ozone hole yang makin meluas, maka radiasi ultravioletnya itu lebih banyak sampai ke permukaan bumi. Ya, baik, contohnya seperti ini. Ya, baik, di sini contoh terjadinya radiasi ultraviolet dari efek rumah kaca mengakibatkan lubang ozonnya berlubang sehingga radiasi ultravioletnya langsung masuk ke bumi. Ya, baik, untuk dampak penipisan lapisan ozon yaitu menurut Badan Proteksi Lingkungan Amerika atau EPA memperkirakan 5% ozon yang berkurang akan dapat menyebabkan gangguan pada makhluk hidup, antara lain kanker kulit, melanoma, kenaikan suhu udara karena terjadinya perubahan iklim, penurunan produktivitas pertanian, dan kematian hewan liar yang dilindungi. Selanjutnya yaitu hujan asam. Terjadi karena gas sulfur oksida yang mayoritas dikeluarkan asap-asap pabrik, asap-asap kendaraan bermotor, berkumpul menjadi satu dan bereaksi dengan uap air yang ada di udara. Berikut contoh mekanisme terjadinya hujan asam. Ya, baik. Berikut mekanisme terjadinya hujan asam. Dioksida sulfur oksida nitrogen, lalu oksida nitrogen hidroksida bersatu di awan melalui reaksi kimia di udara dan di awan mengakibatkan hujan asam. Selanjutnya, dampak hujan asam. Hujan asam dengan kadar keasaman yang tinggi dapat menyebabkan gangguan pada pernapasan manusia. Hujan asam juga menyebabkan tanah menjadi tidak subur karena mikroorganisme pengurainya berkurang. Hujan asam juga menyebabkan tumbuhan menjadi mati, dan hujan asam juga menyebabkan korosi pada logam atau menyebabkan karat. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mari lindungi bumi kita. Bye-bye.